Hey teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa seharian sibuk tapi kok rasanya nggak ada yang selesai? Atau mungkin merasa kewalahan dengan begitu banyaknya tugas dan kewajiban? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Kita semua pernah ada di posisi itu. Makanya di video kali ini, kita bakal ngobrolin tentang strategi mengatur waktu. Prioritaskan hidup Anda dengan baik. Dengan tips-tips ini, kita bisa belajar gimana cara memprioritaskan hal-hal penting dalam hidup dan mengatur waktu dengan lebih efisien. Yuk, langsung aja kita mulai. Setiap orang punya 24 jam dalam sehari. Tapi kenapa ya? Rasanya ada yang bisa produktif banget dan ada yang selalu merasa kehabisan waktu. Rahasianya bukan pada jumlah jam, tapi pada cara kita mengelola waktu tersebut. Mengatur waktu adalah kunci buat hidup yang lebih teratur dan minim stres. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mencapai lebih banyak hal tanpa merasa kewalahan. 1. Kenali prioritas Anda. Langkah pertama yang paling penting adalah mengenali prioritas. Kita harus tahu mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda. Coba deh buat daftar semua tugas atau kewajiban yang kalian punya. Setelah itu, klasifikasikan mana yang urgent dan important. Urgent itu berarti hal yang harus segera diselesaikan, sementara important adalah hal yang berdampak jangka panjang untuk hidup kita. Fokuslah pada yang masuk kategori penting dan mendesak, lalu urutkan sisanya. Contohnya, kalau kalian punya tugas kuliah yang deadline-nya minggu depan dan juga ada proyek kerja yang harus selesai besok, jelas proyek kerja yang lebih mendesak. Tapi jangan lupa untuk tetap memberikan porsi waktu yang cukup untuk tugas kuliah tersebut, supaya tidak menumpuk di akhir. Selain itu, mengenali prioritas juga membantu kita dalam membuat keputusan sehari-hari. Misalnya, ketika dihadapkan pada pilihan untuk menghadiri 2 acara yang bersamaan waktunya, kita bisa menentukan mana yang lebih penting dan relevan dengan tujuan jangka panjang kita. Coba buat jadwal harian. Setelah tahu prioritas, langkah selanjutnya adalah membuat jadwal harian. Ini membantu kita untuk tetap di jalur dan nggak gampang terdistraksi. Coba atur waktu kalian dalam blok-blok waktu spesifik. Misalnya pagi hari untuk pekerjaan yang butuh konsentrasi tinggi, siang hari untuk rapat atau kegiatan sosial, dan sore hari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih ringan. Ingat, jadwal ini bukan sesuatu yang kaku, tapi fleksibel sesuai kebutuhan. Tips tambahan, gunakan metode time blocking, yaitu menetapkan waktu tertentu untuk setiap aktivitas atau tugas. Misalnya dari jam 9 pagi sampai 11 pagi, fokus pada tugas utama tanpa gangguan. Lalu sisihkan waktu untuk istirahat atau kegiatan ringan lainnya. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk hal-hal tak terduga. Kadang rencana bisa berubah dan kita harus fleksibel untuk menghadapinya. Menyediakan buffer time atau waktu cadangan bisa membantu kita tetap tenang dan tidak terlalu stres jika ada perubahan mendadak. 3. Jangan takut bilang tidak. Ini nih, satu hal yang kadang susah dilakukan, tapi penting banget, bilang tidak. Kita sering merasa nggak enak kalau harus menolak permintaan orang lain, padahal nggak semua hal harus kita iakan. Dengan belajar mengatakan tidak, kita bisa menjaga agar jadwal kita nggak overbooked dan tetap fokus pada hal-hal yang sudah kita prioritaskan. Ini bukan berarti kita egois, tapi lebih ke menjaga keseimbangan hidup. Contohnya, jika teman mengajak nongkrong di waktu kita harus menyelesaikan tugas penting, kita harus bisa bilang tidak. Bisa juga kita negosiasi, menawarkan waktu lain yang lebih cocok. Ingat, mengatakan tidak adalah cara kita menghargai waktu dan komitmen kita. Selain itu, kita juga bisa mengurangi beban dengan mendelegasikan tugas-tugas yang tidak harus kita lakukan sendiri. Misalnya, di tempat kerja, kita bisa membagi tugas dengan rekan kerja, atau di rumah, kita bisa meminta bantuan anggota keluarga untuk tugas-tugas sehari-hari. 4. Atur waktu untuk istirahat dan rekreasi. Jangan lupa, istirahat itu juga bagian dari produktivitas. Kalau kita terus-terusan kerja tanpa jeda, hasilnya malah nggak maksimal. Luangkan waktu untuk istirahat, jalan-jalan, atau melakukan hobi. Ini membantu kita untuk refresh pikiran dan kembali produktif. Coba deh, biasakan untuk punya waktu me time setiap hari, walaupun cuma 15-30 menit.
Sebagai contoh, setelah bekerja selama beberapa jam, ambil waktu 10-15 menit untuk beristirahat. Gunakan waktu ini untuk melakukan aktivitas yang kalian nikmati, seperti membaca, berjalan-jalan di luar ruangan, atau sekadar mendengarkan musik. Ini membantu mengembalikan energi dan konsentrasi. Selain itu, rekreasi dan waktu bersama keluarga atau teman juga penting untuk keseimbangan hidup. Jangan sampai kita terlalu fokus pada pekerjaan hingga lupa menikmati waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Aktivitas rekreasi ini juga bisa membantu kita mendapatkan perspektif baru dan ide-ide segar untuk pekerjaan kita. 5. Hindari multitasking. Banyak dari kita berpikir bahwa multitasking adalah cara yang efisien untuk menyelesaikan banyak hal. Padahal, kenyataannya multitasking bisa membuat kita kurang fokus dan mengurangi kualitas pekerjaan. Lebih baik fokus pada satu tugas dalam satu waktu, selesaikan, lalu baru pindah ke tugas berikutnya. Dengan begitu, kita bisa lebih efisien dan hasil pekerjaan pun lebih baik. Misalnya, jika sedang mengerjakan laporan, hindari membuka email atau media sosial yang bisa mengalihkan perhatian. Selesaikan satu tugas hingga tuntas sebelum beralih ke tugas lainnya. Ini juga membantu mengurangi kesalahan yang bisa terjadi karena kurangnya fokus. Kita juga bisa mencoba teknik Pomodoro, yaitu bekerja selama 25 menit lalu beristirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi, ambil istirahat lebih lama, sekitar 15-30 menit. Teknik ini membantu menjaga fokus dan produktivitas tanpa merasa terbebani. 6. Manfaatkan teknologi dengan bijak. Di era digital ini, teknologi bisa jadi sahabat atau musuh dalam mengatur waktu. Gunakan aplikasi manajemen waktu atau to-do list untuk membantu kita tetap terorganisir. Tapi hati-hati, jangan sampai malah tergoda dengan notifikasi media sosial yang bikin kita terdistraksi. Setel notifikasi hanya untuk hal-hal yang penting saja dan sisihkan waktu khusus untuk mengecek media sosial. Contoh aplikasi yang bisa kalian gunakan adalah Trello, Asana, atau Google Calendar. Aplikasi ini membantu kalian untuk mengorganisir tugas, menetapkan deadline, dan memonitor progres. Tapi ingat, jangan terlalu bergantung pada teknologi hingga lupa berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Selain itu, ada juga aplikasi yang bisa membantu kalian memantau berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas. Ini bisa memberikan insight tentang kebiasaan penggunaan waktu kita sehari-hari dan membantu kita untuk lebih bijak dalam memanfaatkannya. 7. Evaluasi diri secara berkala. Terakhir, jangan lupa untuk selalu mengevaluasi diri. Lihat kembali jadwal dan prioritas kalian setiap minggu atau bulan. Apakah ada yang perlu diubah? Apakah ada hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan lebih efisien? Evaluasi ini penting untuk memastikan kita tetap on track dan terus memperbaiki manajemen waktu kita. Misalnya, kalian bisa menganalisis apakah ada tugas yang selalu tertunda atau kegiatan yang ternyata menghabiskan waktu lebih banyak dari yang direncanakan. Dari sini, kita bisa belajar dan menyesuaikan strategi manajemen waktu kita ke depannya. Selain evaluasi pribadi, kita juga bisa meminta feedback dari orang-orang terdekat atau rekan kerja. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kita mengatur waktu dan memberikan saran yang berguna. Jadi itu dia teman-teman, beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Ingat, kunci dari manajemen waktu yang baik adalah mengenal prioritas, membuat jadwal, dan berani mengatakan tidak. Jangan lupa juga untuk memberi waktu istirahat bagi diri sendiri dan selalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Semoga tips-tips ini bisa membantu kalian jadi lebih produktif dan mengurangi stres. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya.